Pada video bagian 3 ini akan dijelaskan tentang bilangan prima dan faktorisasi. Nah, di sini saya membahas berdasarkan beberapa pertanyaan yang telah kalian berikan pada e-learning kalian masing-masing. Di situ pertanyaannya meliputi ada yang menanyakan tentang hubungan antara materi keterbagian bilangan bulat dengan materi faktorisasi. Kemudian ada juga yang bertanya tentang apakah bilangan prima itu tidak bisa difaktorkan. Kemudian apakah faktorisasi bilangan prima dan bilangan bulat itu suatu hal yang berbeda. Dan masih banyak beberapa pertanyaan, dan dari beberapa pertanyaan tersebut akan saya rangkum menjadi satu pembahasan yang meliputi pembahasan tentang bilangan prima, kemudian tentang faktorisasi. Untuk bilangan prima sendiri, beberapa dari kalian sudah cukup banyak ya yang sudah menjawab dengan benar untuk definisi dari bilangan prima. Bilangan prima sendiri adalah definisinya adalah bilangan bulat yang dimana dia di sini bilangan bulat lebih dari 1. Jadi bilangan prima adalah bilangan bulat lebih dari 1. Kemudian di sini ada kaitannya antara materi bilangan prima dengan materi keterbagian bilangan bulat. Apa keterkaitannya di sini? Yaitu kalau keterbagian kemarin kita sudah belajar ada yang namanya habis dibagi dan ada yang namanya tidak habis dibagi. Nah, di sini untuk bilangan prima sendiri definisinya itu bisa kita definisikan dari habis dibagi, yaitu bilangan prima adalah bilangan bulat yang lebih dari 1, dan di sini dia habis bilangan bulat lebih dari 1 yang habis dibagi oleh apa? Oleh 1 dan dirinya atau bilangan tersebut sendiri. Nah, ini yang namanya bilangan prima. Jadi bilangan prima apakah punya kaitan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang keterbagian bilangan bulat? Ada keterkaitannya, yaitu tentang habis dibagi ini. Kalau kemarin kita punya Ki habis membagi P, ini kan bacanya boleh Ki habis membagi P, atau boleh kita bacanya P habis dibagi Ki. Ada cara membaca lain, yaitu apa di sini? Yaitu kita bisa membaca sebagai Ki faktor dari P. Nah, makanya beberapa dari kalian kemarin ada yang tidak mendefinisikan dalam bentuk kalimat habis dibagi, tapi it's okay, itu tidak masalah karena kita punya istilah-istilah ini sama semua. Jadi kalau ada seperti ini bisa kita baca Ki habis membagi P, bisa kita baca P habis dibagi Ki, bisa kita baca Ki faktor dari P. Oleh karena itu, untuk definisi bilangan bulat ini bisa juga kita definisikan dengan cara yang lain. Bagaimana? Yaitu bilangan prima, ini definisi bilangan prima, bisa kita definisikan dengan cara yang lain, yaitu bilangan prima adalah bilangan bulat lebih dari 1. Ini yang penting, dia lebih dari 1 ya. Kemudian yang mempunyai faktor 1 dan bilangan tersebut sendiri. Boleh seperti itu. Jadi kita punya dua cara untuk mendefinisikan bilangan prima, yaitu cara yang pertama kita bisa mendefinisikan bilangan prima adalah bilangan bulat lebih dari 1 yang habis dibagi oleh 1 dan dirinya
atau bilangan tersebut sendiri. Atau definisi yang kedua, kita bisa menggunakan bilangan prima adalah bilangan bulat lebih dari 1 yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri, seperti itu. Jadi sama-sama benar. Itu untuk definisi dari bilangan prima. Sekarang bagaimana dengan contoh dari bilangan prima? Kalian sudah semuanya benar untuk memberikan contoh dari bilangan prima, yaitu karena dia itu bilangan bulat yang lebih dari 1 dan habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri, atau yang tepat mempunyai 2 faktor saja, yaitu 1 dan juga bilangan tersebut sendiri. Maka di sini contohnya apa saja? Yaitu yang pertama 2. Kalau kita cek, 2 ini habis dibagi oleh 1 dan juga habis dibagi oleh dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, contohnya bilangan prima yang lain 3. Kemudian kalau 4 tidak, karena apa? 4 selain habis dibagi oleh 1 dan 4 sendiri, dia habis dibagi 2. Kemudian apa lagi di sini? 5. Nah, 5 ini habis dibagi oleh 1 dan habis dibagi oleh 5 sendiri. 6 tidak, karena 6 dia habis dibagi 2 juga, habis dibagi 3, seperti itu. Kemudian 7, 8 tidak, 9 tidak, 10 tidak, 11, dan seterusnya, masih banyak. Itu adalah contoh dari bilangan prima. Jadi sudah sangat jelas sekali untuk bilangan prima ini, ya ada kaitannya dengan materi-materi sebelumnya, yaitu yang tentang keterbagian bilangan bulat. Yang jelas sekarang, apakah bilangan prima ini memiliki sifat-sifat yang sama dengan bilangan bulat? Jelas iya, karena apa? Bilangan prima ini adalah himpunannya, kalau dihimpun bilangan-bilangan prima ini merupakan subhimpunan dari himpunan bilangan bulat, seperti itu. Jadi dia di sini untuk penjumlahan bersifat komutatif, kemudian apalagi di situ sifat-sifat bilangan bulat, yang jelas dia bagian dari bilangan bulat, seperti itu. Jadi sudah jelas ya untuk bilangan prima ini. Kemudian tentang faktorisasi. Oke. Untuk definisi dari faktorisasi sendiri, di sini kalian sudah keseluruhan benar, yaitu faktorisasi adalah dekomposisi atau penguraian suatu objek. Dalam hal ini yang kita bahas adalah tentang bilangan bulat menjadi suatu produk lain atau faktor yang ketika dikalikan bersama, produk atau faktor-faktor tersebut menghasilkan atau sama dengan produk atau bilangan bulat asal. Oh maaf, ini bukan produk, objek, menghasilkan objek atau bilangan bulat asal. Oke. Jadi di sini untuk faktorisasi sudah jelas. Untuk bilangan bulat di sini kita belum spesifikkan sebagai faktorisasi prima. Jadi masih bebas ya di sini faktorisasi. Misal saya punya di sini untuk contohnya, saya punya di sini bilangan bulat 8. Ini kalau difaktorisasi, kalau dia difaktorkan, bisa banyak hal yang kita peroleh cara penguraiannya. Kalau faktor tadi yaitu pembagi, kemudian kalau faktorisasi ini merupakan proses ya. Nah, di sini kalau kita punya 8, maka di sini kita punya untuk faktorisasi dari 8 ini bisa 1 kali 8, atau bisa di sini 2 kali 4. Nah, kemudian bisa juga yang lain apa? Bisa juga yang lain di samping saja. Bisa juga yang lain di sini adalah misalkan 2 kali 2 kali 2. Nah,
Ini tiga hal ini adalah bentuk faktorisasi karena yang kita bahas di sini masih faktorisasi secara umum. Jadi di sini ada bilangan bulat, maka dia dapat difaktorkan menghasilkan objek-objek berupa menghasilkan produk-produk berupa bilangan bulat yang lain, yaitu apa? 8 ini menjadi perkalian antara 1 kali 8. Kemudian bisa juga 2 kali 4 atau bisa juga 2 kali 2 kali 2. Nah, ini tidak ada yang salah kalau kita hanya sebagai faktorisasi begitu saja. Nah, hal yang menjadi berbeda yaitu kalau ini sudah tidak lagi istilahnya faktorisasi saja, tapi faktorisasi prima. Nah, ini kita kaitkan dengan bilangan prima yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau faktorisasi prima, maka di situ produk atau faktor-faktor yang dihasilkan adalah berupa bilangan prima, ya kan? Faktorisasi prima ini berarti di sini kita tambahkan dilakukan bersama ini ya, menjadi suatu produk lain atau faktor berupa bilangan prima, Kemudian yang ketika dikalikan bersama faktor-faktor tersebut menghasilkan objek bilangan bulat. Sehingga di sini kalau faktorisasi prima, maka yang terjadi adalah apa di sini? Mana saja? Di sini ini berarti tidak boleh karena di sini ada 1, 8, dua-duanya bukan bilangan prima. Kalau yang ini 2 bilangan prima tapi 4 kan tidak, jadi tidak. Berarti di sini faktor-faktornya prima semua, maka di sini ini adalah yang dimaksud dengan faktorisasi prima. Karena dia kita uraikan menjadi suatu produk lain, yaitu berupa faktor-faktor yang faktor-faktornya tersebut adalah bilangan-bilangan prima. Itu ya. Jadi itu. Dan sekarang apakah faktorisasi bilangan prima dan bilangan bulat itu berbeda? Jelas sama. Kalau faktorisasi bilangan prima dan faktorisasi bilangan bulat. Tapi kalau faktorisasi prima, maka di situ kita memfaktorkan dengan apa? Dalam bentuk produk-produk lain, hasil penguraian tersebut adalah bilangan-bilangan prima. Seperti itu. Jadi itu ya, ada faktorisasi prima, ada faktorisasi bilangan bulat, ada faktorisasi bilangan prima. Kalau faktorisasi bilangan bulat dan faktorisasi bilangan prima itu sama dengan faktorisasi biasa. Namun kalau faktorisasi prima, maka di situ apa? Faktor yang dihasilkan berupa bilangan-bilangan prima seperti ini. Jadi itu. Kemudian kalau yang pertanyaan tentang apakah materi keterbagian bilangan bulat ada kaitan dengan materi faktorisasi prima, jelas keterbagian ada hubungannya tadi ya. Karena di situ tadi yang namanya keterbagian habis dibagi itu hubungannya dengan bilangan prima seperti itu. Sehingga apa? Sehingga di sini tadi kalau hubungannya misalkan ini dengan keterbagian bilangan bulat, ya hubungannya ini tadi ada bilangan prima tadi dia berhubungan dengan apa? Bilangan prima berhubungan dengan habis dibagi, keterbagian bilangan bulat. Jadi urut. Jadi materi yang diberikan itu berurutan mulai dari kita belajar tentang keterbagian bilangan bulat, kemudian kita belajar ada yang namanya bilangan prima, kemudian ada faktorisasi secara umum, kemudian ada faktorisasi bilangan bulat, faktorisasi bilangan prima. Itu karena bilangan prima itu himpunan bagian dari bilangan bulat, ya sama saja faktorisasi bilangan bulat. Kemudian ada faktorisasi prima itu sendiri. Jadi kalau faktorisasi prima, maka dia difaktorkan dengan bilangan-bilangan prima. Itu.
Itu basic atau dasar yang harus kalian pahami, sehingga nanti kedepannya tidak bingung untuk bisa membedakan mana yang harus kalian dekomposisikan dengan bilangan-bilangan prima dan mana yang hanya faktorisasi biasa. Itu saja. Silakan untuk video ketiga ini, kalau memang masih ada yang dibingungkan, kalian bisa memberikan komentar di kolom yang sudah tersediakan. Untuk materi kita sampai pada faktorisasi ini, silakan dipersiapkan baik-baik untuk UTS-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.